Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman. Good morning everyone. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga sehat-sehat saja ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi kita belajar melalui channel edukasi kesayangan kita. Perkenalkan, nama saya Ilham Yunus dan saya akan mengajak teman-teman untuk belajar literasi bahasa Inggris melalui channel edukasi kesayangan kita Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ya, pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya lah, sehingga kita masih bisa berkumpul ya di sekolah, bertemu dengan teman-teman, ya kita selalu bisa menimba ilmu, sebagaimana kewajiban kita sebagai manusia. Nah, sebentar lagi harus menghadapi ujian SNBT 2025 ya, dan saya selaku pengajar bahasa Inggris akan mengajak teman-teman untuk mempelajari literasi bahasa Inggris. Masih ada cukup waktu untuk teman-teman persiapkan dari sekarang. Nah, maka dari itu teman-teman rajin-rajin nih untuk latihan soal-soal ya. Bisa menggunakan fasilitas dari perpustakaan atau mungkin mencari buku ya yang di Gramedia atau di toko buku lainnya. Baik teman-teman, jadi pagi ini literasi bahasa Inggris ya. Karena pastinya literasi bahasa Inggris ini sama dengan pelajaran yang lain ya, memiliki beberapa stage ya, memiliki jenis pertanyaan yang berbeda-beda. Literasi bahasa Inggris. Kita akan mempelajari tentang main idea ya. Nah, saya rasa sudah nggak asing nih main idea itu apa. Nah, main idea kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya ide pokok ya. Jadi, idea itu ide, kalau dalam bahasa Indonesia yang baku, ide itu adalah gagasan ya. Kemudian main adalah utama, jadi gagasan utama. Oke, sekarang kita cek exercise. Nah, sekarang kita coba cek lagi nih, kita tambah latihan lagi ya. Karena kalau latihan ini pasti sangat penting buat teman-teman. Nah, kita cek di kalimat di bacaan kedua ada paragraf 1 ya. Kita cek lagi berapa paragraf nih. Paragraf kedua ada, 3 ada, 4 ada. Wah, ini lebih panjang ya daripada yang sebelumnya. Ada 4 paragraf. Kita cek. Oke, jadi hanya 4 paragraf. Nah, questionnya sama ya. What is the main idea of the passage? Nanti kita cari lagi, teman-teman. Baik, siap ya? Oke. Kita lihat di sini, paragraf di sini ya. Bacaan kedua. Nah, paragraf 1 kita cek the word gambut pit. Oke, jadi ada kata pit ya. Pit ini dalam bahasa Indonesia diartikan gambut, teman-teman. Mungkin sudah nggak asing ya, teman-teman, kalau teman-teman pelajari atau pernah baca tentang jenis-jenis tanah ya. Ada tanah liat gitu ya. Salah satunya itu adalah tanah bergambut katanya. Oke. Bahasa Inggrisnya itu pit, teman-teman. Is taken from the name of a village ya. Jadi istilah gambut ini katanya diambil, dari nama sebuah desa. Oh, ternyata ada desa gambut ya, ini. Gitu. Oke, yang letaknya, di mana letaknya? Sekitar 10 km dari arah timur Banjarmasin. Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Oke. Nah, jadi di sini dia memperkenalkan bahwa ada tanah gambut itu, asal-usul nama gambut itu dari salah satu desa ya, yang ada di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Namanya Desa Gambut. Oke. Nah, sekarang kita cek kalimat terakhir, karena dari ini saja, saya cuma tahu atau diberikan informasi tentang asal-usul nama. Tapi apa sih yang ingin dibahas? Kita cek ya kalimat terakhir. Agak di bawah ya, teman-teman ya. The nature and the characteristics of pit soil can be determined based on their physical and chemical properties ya. Jadi the nature and the characteristics ya. Ciri-cirinya, karakteristiknya dari tanah bergambut. Oh, ternyata dia akan membahas mengenai ciri-cirinya juga, bukan saja tentang sejarah namanya. Oke. Can be determined ya, bisa ditentukan, teman-teman. Bisa ditentukan berdasarkan ya properti atau kandungan fisik dan chemicalnya ya. Chemical itu dalam bahasa Indonesia artinya kimia, sedangkan kalau physical fisik ya. Jadi kalau kita mau mempelajari atau mengetahui ciri-ciri karakteristik dari tanah bergambut, bisa ditentukan, bisa dilihat ya dari kandungan chemicalnya, kandungan kimianya atau bentuk fisiknya. Oke. Nah, jadi paragraf 1 ini dia mau memperkenalkan kita bahwa di paragraf selanjutnya akan membahas mengenai ciri-ciri dari tanah bergambut. Bisa ya? Oke, sekarang kita berlanjut ke paragraf berikutnya, teman-teman.
Nah, paragraf berikutnya ini katanya gambut has dark brown to blackish colors, ya. Jadi katanya tanah bergambut ini memiliki warna yang gelap ya, coklat dan kehitaman gitu. Jadi warnanya itu gelap, bisa coklat tua, teman-teman ya, coklat yang agak gelap, atau bahkan warna yang emang udah kehitaman gitu, ya. Itu salah satu ciri dari gambut. Kalau kita bisa melihat secara langsung, berarti di sini dia membahas mengenai bentuk fisikal. Tadi disebut ya teman-teman ya di paragraf 1 tentang fisikalnya atau tentang bentuk fisiknya. Nah, jadi bentuk fisiknya ini warnanya kegelap-gelapan gitu. Bisa warna hitam atau warna coklat. Oke. Kemudian kita cek lagi di kalimat terakhir ya. Kita akan selalu mempraktekkan tips yang tadi ya, yang kita sudah baca sama-sama, kita pelajari sama-sama, bahwa kita kumpulkan poin di setiap awal dan akhir. Nah, kita cek di kalimat terakhirnya. In addition, selain itu, jadi in addition ini sering muncul ya teman-teman di bacaan. Nah, in addition ini artinya selain itu ya. Ya, semoga teman-teman bisa ingat ya, artinya selain itu. Karena ini sering sekali muncul, takutnya teman-teman bingung nih. Apa sih itu in addition gitu ya. Jadi selain itu artinya ya. Kemudian kita cek peat soil has a large absorption area. Jadi katanya tanah bergambut memiliki daya serap atau area serap yang gede gitu ya, yang luas. Nah, kita cek which is up to 4 times greater, katanya hingga 4 kali lebih besar gitu ya daripada tanah Mount Morilonit gitu ya. Tanah apa itu Mount Morilonit? Clay, teman-teman. Clay itu tanah liat ya. Jadi ternyata daya serap untuk tanah bergambut itu lebih besar, yaitu 4 kali lebih besar kalau dibandingkan dengan tanah liat. Oke, ya. Nah, berarti ini sedikit banyaknya membahas mengenai ciri-ciri fisiknya, ya. Kemampuannya bahwa tanah bergambut itu selain warnanya yang warna kegelap-gelapan ya, teman-teman ya, coklat atau hitam, juga memiliki daya serap yang besar gitu. Area daya serapnya gede gitu ya, hingga 4 kali lebih besar kalau dibandingkan dengan tanah liat. Itu ya. Oke, ini ciri-ciri dari tanah bergambut dalam segi fisik. Nah, sekarang kita cek apa lagi? Paragraf ketiga. Next, nah selanjutnya katanya ya, selanjutnya peat soil has acidic reaction properties ya, bahwa tanah bergambut memiliki kandungan reaksi yang asam, acidic ya, dari kata acid. Acid itu dia asam. Nah, ini kata sifat teman-teman, tapi bisa diartikan juga asam ya. Hanya saja kalau teman-teman pakai kata acidic, berarti harus ada kata benda selanjutnya. Nah, kata bendanya yang mana, Kak? Ini barusan. Reaction properties, ya. Oke, kalau kita membahas mengenai reaksi asam, kedengarannya ini ciri khas atau pembahasan mengenai segi kimianya, ya. Nah, itu. Karena tadi memang di paragraf 1 itu dibahas bahwa, disinggung bahwa tanah bergambut itu bisa ditentukan dari segi fisik dan kimianya. Nah, di sini sekarang paragraf 3 tentang kimianya, ya. Katanya dia asam. Oke, kita cek lagi kalimat terakhirnya. Thus, nah thus ini teman-teman juga sering muncul nih. Jadi artinya jadi atau oleh karena itu, bisa diingat ya. Jadi, oke, tanah bergambut katanya memiliki atau membutuhkan a higher dose of fertilizers. Nah, fertilizers ini artinya pupuk, teman-teman. Ya. Jadi tanah bergambut itu perlu pupuk yang tinggi, ya, dibandingkan tanah bermineral gitu. Nah, karena mungkin kandungannya yang asam teman-teman ya, tidak sekaya mineral soil atau tanah bermineral. Jadi kalau mau menggunakan tanah bergambut untuk dipakai menanam tanaman ya, mungkin. Nah, teman-teman harus memberikan pupuk yang lebih tinggi katanya itu. Oke? Itu ya. Nah, karena dia membahas mengenai reaksi kimianya atau kandungan kimianya yang mana membutuhkan pupuk yang lebih besar. Kita cek paragraf keempat. Nah, furthermore, selain itu sama ya dengan in addition. Selain itu katanya, menurut nutrisi yang ada, peat soil is a type of nutrient poor soil. Wah, katanya tanah yang kurang nutrisi. Ya, sama ya dengan paragraf ketiga. Nah, jadi informasi yang di bawah ini pastinya membahas mengenai kandungan kimianya ya, sama dengan paragraf ketiga. Jadi kurang lebih sama, teman-teman. Dan ketiga memperkenalkan tentang bahwa tanah bergambut memang reaksinya asam ya, sehingga katanya perlu pupuk yang lebih tinggi. Di sini kembali ditegaskan bahwa pupuk tersebut sangat kurang nutrisi ya. Sehingga kalau di kalimat terakhir disebutkan bahwa
ya, tingkat fosforus dan potasium pada tanah bergambut itu sangat rendah atau lebih rendah dibandingkan dengan kandungan yang ada pada tanah bermineral. Oke. Sehingga ya, tanaman tersebut, tanaman yang ditanam di atas tanah bergambut sangat memerlukan yang mengandung fosforus, K, atau potasium. Sama ya, poinnya dalam part ketiga. Intinya kalau ada tanaman yang mau ditanam di atas tanah bergambut harus diberikan pupuk potasium dan fosforus. Oke? Karena kimianya berbeda dengan tanah bermineral. Oke, jadi itu informasi yang kita sudah dapatkan ya tentang ciri-ciri dari tanah bergambut dari segi fisik dan kimianya. Nah, sekarang kita cek teman-teman. What is the main idea of the passage ya? Jadi apa ide pokoknya? Katanya peat soil has good properties as fertilizers. Itu yang bagian A. Bahwa tanah bergambut katanya memiliki kandungan yang bagus sebagai pupuk. Betul? Enggak ya? Tadi kita sudah bahas 2 paragraf malah yang menyinggung 3 dan 4 bahwa tanah bergambut ini kurang bagus, nutrisinya kurang gitu ya. Jadi nggak bisa malah jadi pupuk gitu ya, bahkan nggak bisa ya kalau jadi pupuk. A, kita bisa eliminasi. Kalau B, tanah bergambut secara fisik ya dan secara kimiawi itu berbeda. Apakah berbeda? Iya, betul ya. Fisiknya berbeda, secara kimiawi juga berbeda. Tapi apakah fokusnya tentang membandingkan? Enggak ya. Jadi bacaan ini tidak membandingkan secara fisik dan kimiawi, hanya menyebutkan bahwa secara fisik begini dan secara kimiawi begini. Oke, jadi ini berbeda ya. Tidak bisa menjadi ide pokok karena bukan tentang perbedaan. Sekarang kalau bagian C, tanah bergambut memiliki kandungan kimia dan fisikal yang khusus atau yang certain ya, tertentu. Kalau kita cek tadi yang dibahas setiap paragraf itu memang menyinggung mengenai fisiknya dan kimiawinya ya, bahwa mereka ini spesial gitu, berbeda dengan yang lain, certain. Nah, apakah bisa jadi ide pokok? Bisa ya. Karena di paragraf kedua membahas mengenai fisiknya, 3 dan 4 membahas mengenai semikalnya. Nah, ini bisa jadi ide pokok ya. Oke, kita lingkari dulu. Sekarang bagian D. Tanah bergambut katanya memiliki kandungan kimia yang berbeda dengan tanah liat. Tadi sempat disinggung ya teman-teman, tapi ingat karena yang diminta satu bacaan ya. Nah, ini tidak mewakili satu bacaan karena satu bacaan tidak membahas mengenai perbandingan tanah bergambut dan tanah liat. Enggak ya? Oke, nah bagian E, tanah bergambut katanya warnanya coklat karena ada kandungan fisik dan semikalnya dikarenakan itu. Disebut tadi ya, tanah bergambut warnanya coklat, tapi hanya ada di paragraf kedua saja, bukan satu bacaan ya. Ingat, ide pokok yang diminta harus mewakili satu bacaan. Dan yang bisa jadi jawaban adalah Charlie atau bagian C, bahwa tanah bergambut memang memiliki kandungan fisik dan kimiawi tertentu ya. Oke.